suatu organ hidup ya. Jadi di sini molekul hormon itu bertugas untuk melakukan suatu tindakan atau proses yang disebut komunikasi antara jaringan dan organ gitu. Jadi ketika suatu sistem hidup tersebut ingin mendapatkan respon tertentu, dia akan melepaskan hormon ke bagian jaringan atau organ tertentu, dan yang diharapkan akan menimbulkan respon biologi yang diinginkan. Jadi hakikatnya si hormon itu adalah penyampai sinyal ya, molekul penyampai sinyal, pemberi penyampai informasi pada suatu sistem sirkulasi biologi. Efek dari fisiologis dari hormon itu macam-macam ya, tergantung jaringan atau organ yang dipengaruhi dan hormon yang berpengaruh. Ya. Selain berfungsi dalam proses pencernaan, metabolisme, persepsi sensorik, tidur, ekspresi, industri stres, perkembangan reproduksi dan lainnya. Jadi setiap hormon punya fungsi masing-masing tergantung di mana target kerja dari hormon tersebut ya, pada organ atau jaringan yang mana. Jadi secara keseluruhan dalam mamalia khususnya manusia ya, hormon itu disekresikan oleh organ-organ atau jaringan tertentu ya untuk memberikan efek fisiologis yang diinginkan. Ya. Di sini ada bisa lihat di gambar. Di situ ada bagian hipotalamus, dia bisa mengekspresikan dopamin sama vasopressin. Kemudian ada adrenal medula, mengekspresikan hidrogen, glukokortikoid, adrenalin. Nah, jadi hormon itu tidak terpusat pada satu bagian tubuh, satu bagian jaringan atau organ saja, ya. Tapi dia secara menyeluruh ada di tubuh manusia, gitu. Tergantung bagaimana kebutuhan yang diinginkan oleh si organ atau jaringan yang mengeluarkan tadi. Kemudian secara struktural atau secara kimia, hormon itu dibagi pada 3 subkelas ya, 3 bentuk secara kimia dari hormon. Ada polipeptida, ada amina, ada steroid. Nah, kemudian dari subkelas tersebut itu dibagi lagi berdasarkan polaritasnya atau di bagaimana si senyawa tadi atau si molekul hormon tadi itu larut dalam pembawanya. Jadi ada hormon yang larut air, ada juga hormon yang larut dalam lemak. Ya, kenapa dibedakan lagi? Karena di sini akan muncul perbedaan ketika proses signaling terhadap sel. Ya. Nah, yang pertama di sini ada klasifikasi hormon berdasarkan strukturnya ya. Jadi ada yang merupakan derivat dari kolesterol, ada yang derivat asam amino, sini ya, merupakan derivat tirosin, dan juga derivat dari peptida ya, atau rantai protein yang panjang. Ya. Dari pemahaman derivatisasi dari si hormon, kita bisa mungkin mengetahui sumber atau analog utama dari hormon tersebut. Ya, jadi kita bisa tahu, oh ini hormon sumber awalnya atau bentuk awal dari molekul hormon ini dari mana. Berarti kalau dia derivat kolesterol, berarti dia turunan dari kolesterol, dan derivat tirosin berarti struktur awalnya adalah asam amino tirosin. Contohnya ini adalah derivat dari kolesterol ya. Seperti yang kita tahu, kolesterol itu esensial ya bagi tubuh manusia gitu ya. Kan ada dibilang kita harus mengurangi kolesterol gitu ya. Tapi tidak serta-merta bahwa kolesterol itu harus
dikurangi secara seutuhnya, tidak sama sekali mengkonsumsi kolesterol, karena pada hakikatnya kolesterol itu dibutuhkan terutama dalam pembentukan hormon ya, karena beberapa hormon penting itu merupakan turunan dari kolesterol ya. Jadi dari bentuk awal kolesterol di situ terbentuk pregnenolon ya, pregnenolon karena di situ ada SCC ya, ada terifal 50 SCC di sini chain cleavage ya, yang berfungsi untuk memutus satu rantai isosaproaldehida ya. Di situ makanya akan terbentuk pregnenolon. Nah, dari situ akan terbentuk turunan-turunan hormon yang berfungsi secara esensial terhadap proses fisiologi manusia ya. Kelihatan di layar ya. Jadi di sini di awal itu ada pregnenolon ya, ada pregnenolon, kemudian ada beberapa enzim khusus yang berfungsi untuk menguraikan atau membentuk pregnenolon menjadi hormon-hormon tertentu. Ada kortisol, ada aldosteron, itu tergantung dari hormon yang dari enzim yang mengubah dari si pregnenolon ya. Dan itu berbeda tiap prosesnya ketika dari pembentukan kortisol atau aldosteron dengan pregnenolon hingga menghasilkan testosteron ya. Jadi seperti kita tahu bentuk aktif dari si derivat kolesterol itu ada progesteron, ada testosteron, ada aldosteron, ada kortisol tadi. Nah, beberapa hormon tadi itu kan dikatakan bahwa merupakan turunan dari kolesterol. Maka dia bisa dikatakan turunan dari kolesterol karena dari bentuk kolesterol itu mengalami beberapa penguraian oleh enzim tertentu sehingga menghasilkan hormon atau dikatakan turunan dari kolesterol. Nah, kemudian kembali ke fungsi awal dari si hormon, yaitu sebagai molekul signaling ya. Berarti di sini molekul hormon yang akan bekerja itu akan melalui beberapa tahap ya. Jadi di sini dia pertama kali mengalami proses biosintesis. Biosintesis tadi itu contohnya yang tadi penguraian kolesterol menjadi beberapa jenis hormon tertentu, yaitu proses biosintesis ya. Kemudian penyimpanan, kemudian transport hormon dari kelenjar atau organ tempat terjadi proses biosintesis, kemudian akan ketika sudah transfer dia akan mengalami proses interaksi antara hormon dengan reseptor. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah adanya interaksi antara molekul hormon tadi dengan reseptor, karena hal tersebut esensial ya, atau hal tersebut penting terjadi ya, harus terjadi antara hormon dengan reseptor yang sesuai sehingga bisa menimbulkan amplifikasi sinyal yang akan menimbulkan efek fisiologis tertentu yang dikeluarkan oleh organ tertentu. Baru untuk mencapai proses homeostasis akan terjadi proses degradasi hormon yang berinteraksi dengan reseptor. Untuk proses signalingnya itu ada 3 jenis secara garis besar. Yang pertama ada proses signal secara endokrin, paraendocrine, dan autokrin. Perbedaannya adalah jika endokrin itu dari satu jaringan ke seluruh tubuh ya melalui pembuluh darah ya, tapi kalau berbeda dengan paraendocrine, kalau paraendocrine itu dari satu jaringan hanya di sekitar jaringan tersebut ya. Kalau autokrin itu dari satu sel jaringan hanya pada sel jaringan tersebut ya, beda ya. Kalau tadi endokrin itu dari satu jaringan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah baru menimbulkan respons. Kalau paraendocrine itu dari satu jaringan ke tetangganya, ke sekitar jaringan tersebut. Tapi kalau autokrin itu dari sel jaringan tersebut kembali ke sel jaringan yang menguatkan tadi. Itu perbedaan tipe signalingnya.
Kemudian perbedaan dari klasifikasi hormon larut air dan hormon larut lemak. Tadi kan hormon itu dibagi lagi kelasnya. Ada turunan kolesterol, ada turunan asam amino, kemudian ada turunan peptida. Nah, itu berdasarkan struktur kimia. Kemudian perbedaan berikutnya adalah bagaimana si hormon ini disebarkan ke dalam menuju targetnya, gitu ya, ditransportkan atau dibawa menuju targetnya. Yang pertama ada hormon larut air dan ada hormon larut lemak. Jadi perbedaan yang pertama, kalau hormon larut air itu bentuk molekulnya, dia bisa berdistribusi secara bebas. Ya, berbeda dengan hormon larut lemak, dia harus terikat oleh protein transport, baru dia bisa disebarkan ke menuju targetnya. Nah, kemudian untuk responnya, hormon larut air itu biasanya lebih singkat, cepat dan singkat ya periode efeknya terhadap suatu jaringan dibandingkan hormon larut lemak. Kemudian targetnya, target reseptor dari hormon larut air itu biasanya berada di membran sel atau di permukaan sel. Berbeda dengan hormon larut lemak, itu biasanya targetnya berada di intraseluler. Maka bisa berbeda karena kalau hormon larut lemak dia bisa melewati membran sel yang bersifat lipofilik. Jadi dia bisa melalui membran sel dan masuk menuju targetnya berada di intraseluler. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi ada water soluble hormone, fat soluble hormone. Jadi ada hormon larut air yang mana dia ketika sudah dilepaskan, ya, dia akan menempati reseptor-reseptor yang berada di membran sel. Nah, ketika sudah menempati reseptor yang ada di membran sel, baru dia akan menginduksi respon biologi tertentu terhadap targetnya. Perbedaannya dengan hormon larut lemak yaitu di sini dia akan berikatan dulu dengan transfer protein, baru dia masuk ke dalam intrasel. Baru setelah masuk ke dalam intrasel, di situ dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam intrasel, baru menghasilkan respon biologi tertentu. Jadi perbedaannya adalah secara mendasar adalah ditransport atau ditransport dan target kerja si hormon tersebut. Jadi kalau hormon larut air itu kerjanya di permukaan sel, kalau hormon larut lemak itu bisa masuk ke dalam sel. Contohnya di sini ada epinefrin. Epinefrin di sini merupakan contoh hormon yang larut air. Nah, jadi dia bisa berpengaruh terhadap reseptor alpha dan beta adrenoreseptor. Alpha dan beta adrenoreseptor itu jenisnya atau tipenya adalah reseptor berpasangan dengan G protein. G protein sendiri itu adalah protein berpisah yang ada yang tidak terikat pada si reseptor tadi. Ya. Jadi makanya dia dikatakan reseptor berpasangan dengan protein. Jadi secara struktural si G protein itu hanya berada di dekat si reseptor dari si epinefrin tadi. Ketika epinefrin masuk ke alpha atau beta adrenoreseptor, di situ dia akan membuka satu celah untuk ditempati oleh si G protein. Nah, si G protein yang sudah teraktivasi di sini dia akan menginduksi adenosiklase untuk mengaktifkan protein kinase A. Nah, dari situ barulah akan terjadi proses sintesis glikogen atau proses penghambatan sintesis dari glikogen. Ya. Jadi contoh
contoh hormon yang bekerja pada permukaan adalah epinefrin. Ya. Kemudian yang menarik adalah dari satu hormon itu ada yang memiliki dua reseptor yang berbeda tipenya, ya, fungsinya. Dua yang berbeda fungsinya gitu ya. Tapi model tipe reseptornya sama. Di sini contohnya adalah epinefrin. Ya. Ada alpha reseptor dan beta reseptor. Jadi ada alpha reseptor dan beta reseptor. Yang mana ketika dia berinteraksi dengan salah satu dari reseptor tersebut, bisa menghasilkan efek fisiologi yang berbeda. Ya. Contohnya, ketika dia berinteraksi dengan reseptor alfa, di sini dia akan mengakibatkan konstriksi pada sel pembuluh darah. Berbeda dengan ketika si epinefrin itu melekat pada beta reseptor, dia akan menginduksi atau mendilatasi pembuluh darah atau memperlebar pembuluh darah. Ya, jadi dari satu molekul hormon itu bisa menempati dua target yang berbeda. Kemudian ada jalur signaling endokrin. Ya, endokrin tadi kan dia menuju ke seluruh tubuh ya. Proses signalingnya ya dari organ ke seluruh, dari satu sistem jaringan ke seluruh tubuh. Nah, di sini fungsi dari hormon itu adalah untuk meregulasi suatu sirkulasi. Ya, tadi kembali ke awal dia berfungsi untuk meregulasi suatu sirkulasi. Berarti ada respon atau ada feedback atau apa ya bahasa Indonesia, sebenarnya feedback itu umpan balik atau respon yang berlawanan dengan yang dipicu oleh suatu hormon tertentu. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menghentikan ekskresi atau kerja dari hormon yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu tadi. Ya, jadi sehingga mencapai suatu kondisi yang disebut homeostasis. Jadi homeostasis itu adalah suatu kondisi di mana suatu zat tertentu memiliki parameter yang seimbang. Istilahnya tidak lebih atau tidak kurang. Ya. Contohnya di sini adalah kadar glukosa darah, ya, yang nilai homeostasisnya yaitu sekitar 90 mg per 1 ml. Di sini untuk mencapai titik homeostasis itu bisa melalui bisa dipengaruhi oleh dua hormon yang berbeda, gitu ya. Berarti yang kerjanya berlawanan dan targetnya itu juga berlawanan, ya. Yang pertama contohnya ketika level glukosa darah itu meningkat. Ketika level glukosa darah itu meningkat, di sini akan meningkatkan proses pelepasan insulin. Ya. Akan meningkatkan proses pelepasan insulin yang akan menurunkan meningkatkan level glukosa darah. Ketika level glukosa darah sudah turun dari awalnya meningkat, dia akan menuju proses level homeostasis atau level glukosa normal. Hal sebaliknya juga akan berfungsi ketika glukosa darah itu pada level yang sangat rendah. Jadi ketika level glukosa darah itu sangat rendah, di sini si pankreas, ya, sel alfa itu akan melepaskan glukagon. Nah, jadi glukagon di sini akan
bukan berikatan ya, merangsang hati untuk melepaskan glikogen atau cadangan glukosa darah sehingga level glukosa darah itu meningkat sehingga dicapai level homeostasis yang diinginkan. Jadi di sini dalam satu organ atau satu sistem jaringan itu bisa mengeluarkan dua hormon yang memiliki fungsi yang berbeda ya untuk mencapai suatu homeostasis atau suatu kondisi keseimbangan yang diinginkan. Nah, jadi adalah proses penyeimbangan jumlah kadar gula darah dalam tubuh manusia. Berarti secara umum yang harus diperhatikan adalah suatu hormon itu harus memiliki atau untuk memahami hormon bekerja kita harus tahu targetnya ya, kita harus tahu targetnya di mana untuk mengetahui fungsinya ya, seperti tadi di insulin ya kita tahu targetnya siapa ya, jadi di sini kita ingin menurunkan glukosa darah. Jadi di sini insulin harus merangsang penyerapan glukosa dari sistem sirkulasi untuk disimpan sebagai glikogen, dan sebaliknya ketika glukosa darah itu turun, di sini glukagon akan berinteraksi dengan reseptor glukagon untuk merangsang pemecahan dari si glikogen tadi sehingga meningkatkan glukosa darah. Jadi dari satu hormon itu memiliki satu reseptor yang khusus untuk bisa menimbulkan respon biologis tertentu dari hormon tersebut. Ya. Dan secara teori bisa satu sel itu hanya memiliki satu jenis reseptor hormon tertentu. Ya. Satu sel, satu reseptor hormon, atau satu sel yang bisa memiliki dua reseptor hormon tertentu. Ya. Secara teoritis seperti itu. Jenis reseptornya itu ada apa saja? Ya. Jadi ada reseptor androgen, ada reseptor positriol, reseptor estrogen, dan seterusnya. Ya. Reseptor-reseptor tadi, ya, itu hanya merespon pada hormon alaminya atau sinyal alami yang akan menginduksi dari si reseptor tersebut. Ya, jadi tidak semua hormon itu akan berfungsi pada setiap reseptor yang ada. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa di beberapa sel hanya mungkin bisa ada reseptor dari hormon-hormon tertentu. Ya, karena di sini kerja hormon dan reseptor itu kurang lebih mirip. Kalau misalnya kemarin ada sistem lock and key dari si enzim ya, nah itu kurang lebih mirip. Jadi reseptor dengan hormon itu dia hanya bisa bekerja atau bisa aktif ketika dia mengenal dari si hormon alaminya atau lipids alaminya. Kenapa kita sebagai farmasi itu harus tahu, mengetahui target kerja dari si hormon ya, atau kita tahu pasangan antara hormon dan reseptornya, karena di dalam praktisnya atau di lapangan ya, itu ada beberapa jenis obat-obatan yang merupakan turunan dari suatu hormon tertentu. Kita ambil contoh dari epinefrin tadi ya, atau adrenalin. Itu merupakan suatu molekul hormon yang dilepaskan oleh adrenal medula. Ya. Nah, si adrenalin ini punya reseptor yang terletak pada beberapa jenis organ. Yang tadi ada dua reseptornya, ada alfa dan beta. Dua reseptor alfa atau beta tadi kan fungsinya berbeda.
alfa atau beta tadi fungsinya berbeda. Kemudian tempatnya juga berbeda. Jadi kalau di sini bisa kita lihat organ tissue. Jadi organ atau jaringannya itu ada di otot jantung, ada di otot halus di bronkial, ada di hati atau ada di pembuluh darah. Nah, efeknya itu juga berbeda. Ada di beta 1 dia bisa mengakibatkan kontraksi otot pada jantung sehingga meningkatkan denyut jantung atau memaksa untuk meningkatkan denyut jantung. Ya. Kemudian ketika dia berinteraksi dengan beta 2 adrenal reseptor yang ada di otot halus pada bronkial yang biasanya ada di paru-paru, dia akan menimbulkan efek relaksasi, ya, sehingga di sini akan mengakibatkan proses dilatasi atau pelebaran pembuluh darah pada otot dari si bronkial sehingga akan memudahkan proses penarikan udara pada bronkial. Nah, kemudian bagaimana si adrenalin atau norepinefrin tadi bekerja, ya, yang harus dipahami. Di sini kenapa dikatakan bahwa satu hormon itu punya hanya bisa satu reseptor itu hanya bisa mengenali hormon tertentu karena di reseptor ya itu kurang lebih bentuk atau topologinya itu mirip dengan enzim. Ya, jadi dia di dalam cavity si reseptor itu ada residu-residu asam amino esensial yang berfungsi untuk berinteraksi dengan ligan alaminya atau hormon alaminya. Ya. Nah, di sini contohnya adalah adrenalin. Ya, jadi si adrenalin itu kenapa dia atau adrenalin atau hormon lainnya ya, itu bisa berefek hanya pada reseptor tertentu karena ada residu-residu asam amino khusus yang harus berinteraksi dengan si hormon tersebut. Ini contohnya adrenalin. Di sini dia pada binding site dari si reseptor adrenergic tadi itu ada residu-residu asam amino yang akan berinteraksi dengan molekul atau bentuk dari si adrenalin tadi atau epinefrin tadi ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada residu asam amino serin, ada fenilalanin, ada asparagin, ada aspartat ya di sini. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa si epinefrin tadi menimbulkan interaksi yang hanya terjadi mungkin terjadi pada adrenergic reseptor tadi ya. Jadi si hormon tadi punya interaksi esensial antara molekulnya dengan target si reseptor beta-adrenergic tadi ya. Jadi si epinefrin tadi. Nah, makanya dikatakan bahwa satu hormon itu hanya bisa berinteraksi dengan satu reseptor tertentu pada organ tertentu ya. Karena dia harus memiliki interaksi esensial antara molekulnya
dengan residu asam amino yang ada di reseptor dari si hormon tersebut. Nah, kenapa kita harus paham ya bagaimana apa yang memicu suatu hormon itu bisa menimbulkan respon khusus pada suatu reseptor gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa jenis obat-obatan yang dikembangkan atau dibentuk ya itu dari turunan si hormon tersebut ya. Jadi ini epinefrin. Ini ada isoprenalin dan salbutamol ya. Isoprenalin itu agonis beta 1 ya, jadi dia bisa meningkatkan denyut jantung ketika dia berinteraksi dengan beta 1 reseptor. Kemudian ada salbutamol agonis beta 2 ya, kalau tadi beta 2 dia ketika ada epinefrin berinteraksi dengan beta 2, di situ dia akan menimbulkan efek relaksasi otot brachial dan memudahkan paru-paru untuk menarik udara ya. Jadi dua senyawa obat atau dua senyawa aktif ini ya itu dikembangkan strukturnya ya dari turunan si epinefrin ya. Jadi bisa kita lihat kemiripan secara struktural dari antara isoprenalin dengan salbutamol dengan epinefrin ya. Jadi dia punya dua bungkus ini ya, ini kemudian ada benzen, kemudian ada hidroksi yang di sini dan ada amina yang ada di sini ya. Jadi beberapa senyawa obat itu disintesis atau dibentuk dengan pendekatan ligan alami atau hormon alami yang dikeluarkan oleh tubuh. Ya, tujuannya buat apa? Untuk memberikan induksi khusus pada target-target reseptor tadi. Ya, jika ketika tubuh itu mengeluarkan hormon tidak mengeluarkan hormon yang sesuai dengan jumlah yang diharapkan, maka dibentuklah suatu senyawa aktif yang diharapkan bisa meningkatkan atau bisa menginduksi beberapa reseptor tertentu untuk menghasilkan respon biologis yang diinginkan. Nah, contohnya ini salbutamol. Salbutamol itu kalau pada penerapannya di lapangan digunakan pada penderita asma. Asma itu kan penyakit di mana penderitanya itu susah untuk kesusahan bernafas gitu. Jadi di sini salbutamol pendekatannya dibentuk atau dirancang menyerupai epinefrin. Nah, menyerupai epinefrin, kemudian dia ditargetkan untuk bisa berinteraksi dengan beta 2 adrenal reseptor sehingga efeknya yang diinginkan adalah relaksasi dari otot halus pada brachial sehingga paru-paru bisa lebih mudah untuk menarik udara atau oksigen. Jadi pada penderita asma biasanya diberikan salbutamol supaya untuk mempermudah proses pernafasan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hormon secara hakikatnya adalah berfungsi sebagai untuk sinyalan yang akan memberikan respon biologis pada tahap seluler. Kemudian respon spesifik tersebut hanya bisa muncul jika ada interaksi khusus antara hormon alami dengan targetnya. Targetnya di sini ada reseptor. Kemudian reseptor hormon ada yang ada di membran plasma, ada yang di intraseluler. Kemudian model hormon tadi harus berinteraksi dengan reseptor tertentu atau reseptor khususnya sehingga bisa menghasilkan efek fisiologis yang diharapkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, halo. Ada yang ditanyakan?